Halo, selamat datang di Laras Waktu. Kali ini kita akan menceritakan kisah Gunung Rinjani. Kita langsung saja ke videonya. Bagi jutaan orang, Gunung Rinjani adalah surga berputar. Tempat para pendaki mencari tantangan dan pengharap keindahan mencari tanda-tanda sebuah perubahan. Di balik kisah itu, ada dua sisi lain yang tak tergambarkan oleh poster wisata. Sisi spiritual dan mistis, yang menceritakan kisah misterius Gunung Rinjani. Dari kejauhan, ia tampak agung. Siluetnya menjulang tinggi menembus awan, seolah menjadi penanda antara langit dan bumi. Bagi banyak pendaki, Rinjani adalah impian. Tapi bagi masyarakat lokal, ia adalah tempat suci yang tak bisa dilihat hanya dengan mata biasa. Di balik kabut yang melingkupinya, tersimpan cerita yang jauh lebih tua dari yang bisa dicatat sejarah. Cerita tentang dewa, makhluk halus, kutukan, dan jiwa-jiwa yang tak pernah kembali. Gunung Rinjani terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia, dengan ketinggian mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut. Tapi meski terkenal di kalangan wisatawan dan pendaki, Rinjani bukan sekadar objek wisata. Ia adalah pusat dari banyak keyakinan spiritual, terutama bagi masyarakat Sasak dan Bali. Dalam kepercayaan masyarakat Sasak, Gunung Rinjani adalah tempat bersemayamnya Dewi Anjani, seorang tokoh mitologi yang dipercaya sebagai ratu jin dan penjaga gunung. Namanya bahkan diyakini menjadi asal-usul nama Rinjani itu sendiri. Dewi Anjani digambarkan sebagai sosok perempuan cantik, berjubah putih atau merah dengan aura kuat yang memancar. Kadang ia muncul untuk melindungi, kadang untuk menguji, dan kadang untuk mengingatkan siapa yang datang tanpa hormat. Di bagian bawah Rinjani terdapat sebuah danau yang disebut Segara Anak, yang artinya anak laut. Danau ini terbentuk dari letusan besar ribuan tahun lalu dan dipercaya sebagai tempat mandi para makhluk halus, termasuk Anjani. Masyarakat sekitar percaya bahwa danau ini memiliki energi spiritual tinggi. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa mereka bisa merasakan getaran berbeda saat mendekatinya. Seperti ditatap, seperti diuji. Di tepi danau inilah masyarakat melakukan ritual adat yang disebut pekelan, yaitu prosesi pemberian sesajen kepada para penunggu gunung. Tujuannya adalah untuk memohon izin sebelum mendaki, agar perjalanan aman, tidak diganggu oleh makhluk gaib, dan selamat sampai kembali. Sesajen itu bisa berupa bunga, buah, air, dupa, dan makanan kecil. Letaknya tidak sembarangan. Biasanya diletakkan di batu besar yang dipercaya sebagai tempat persemayaman roh. Ritual ini dilakukan dengan doa-doa khusus dan dipimpin oleh tetua adat atau orang yang paham ilmu spiritual. Masyarakat lokal juga sangat percaya pada aturan tak tertulis di Rinjani. Mereka meyakini bahwa setiap pendaki harus menjaga sikap dan ucapan. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh sombong, tidak boleh buang air kecil sembarangan.
Karena di gunung ini, kata mereka, bukan hanya manusia yang mendaki. Ada yang tak terlihat, yang ikut mengamati. Bahkan banyak pendaki dari luar daerah yang sebelum naik, memilih datang ke rumah warga untuk minta izin secara adat. Atau sekedar memberi salam secara spiritual. Ini bukan karena takut, tapi karena paham bahwa tempat ini punya aturan yang lebih tua dari hukum manusia. Ada pula kisah dari masyarakat sekitar tentang batu-batu keramat yang tidak boleh dipindahkan. Pohon-pohon besar yang dianggap sebagai pintu dunia lain, dan suara-suara yang hanya bisa didengar oleh orang-orang tertentu. Cerita ini bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa di tempat setinggi dan seindah Rinjani, ada hal-hal yang tak bisa kita ukur dengan peta. Tak bisa kita foto dengan kamera, dan tak bisa kita tafsirkan dengan logika. Rinjani adalah tempat bertemu dua dunia. Dunia nyata dan dunia gaib. Disinilah cerita manusia dan makhluk tak kasat mata bersilang jalan. Dan hanya mereka yang datang dengan niat baik yang akan kembali membawa cerita, bukan bencana. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas tentang sosok-sosok yang sering muncul di jalur pendakian. Sosok wanita, bayangan tinggi besar, dan suara-suara dari tempat yang seharusnya kosong. Gunung Rinjani bagi banyak orang adalah tempat untuk menantang diri, menguji kekuatan fisik dan mental. Tapi bagi sebagian orang lain, ia adalah tempat ujian spiritual. Banyak pendaki yang mengaku mengalami kejadian di luar nalar saat menjelajahi jalur-jalur Rinjani. Dan bukan hanya dari kalangan indigo atau peka, tapi juga pendaki biasa. Salah satu cerita paling terkenal adalah penampakan wanita berjubah merah. Ia kerap terlihat di jalur menuju Pelawangan Sembalun atau di sekitar Danau Segara Anak. Sosoknya tidak pernah berbicara, hanya berdiri diam, menunduk, atau berjalan menjauh perlahan. Banyak yang percaya itu adalah penampakan Dewi Anjani. Tapi tak sedikit pula yang mengatakan bahwa ia adalah makhluk peniru yang mencoba memperdaya manusia. Beberapa pendaki mengaku sempat mengikuti wanita itu karena penasaran atau merasa dipanggil. Tapi jalur yang mereka ikuti tiba-tiba berubah. Mereka merasa berputar-putar dalam hutan yang sama. Dan ketika akhirnya mereka sadar, waktu telah berjalan berjam-jam. Padahal mereka hanya merasa berjalan 10 menit. Fenomena ini disebut sebagai pengalihan jalur gaib. Seolah-olah realita diputar. Jalur yang tadinya lurus berubah menjadi lingkaran. Dan suara alam tiba-tiba menghilang. Hanya suara langkah sendiri dan rasa dingin menusuk yang tersisa. Ada juga kisah tentang suara gamelan. Tidak hanya terdengar di malam hari, tapi kadang muncul saat pagi buta, saat kabut masih tebal. Seorang porter bercerita, ia pernah mendengar suara gamelan lengkap, gong, saron, bonang,
dimainkan seperti sedang ada pesta. Tapi ketika ia menuju arah suara itu, tak ada apa-apa, hanya pohon dan kabut. Suara itu kemudian hilang perlahan dan digantikan oleh bisikan lembut dari balik semak. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sasak, tapi sesuatu yang asing dan menakutkan. Beberapa pendaki juga melaporkan kejadian seperti mimpi aneh atau bahkan kerasukan saat mendaki. Salah satu testimoni datang dari seorang perempuan asal Jawa Barat yang tiba-tiba bicara dalam bahasa Sasak kuno yang tidak ia kuasai. Timnya panik, tapi warga lokal mengatakan bahwa ia sedang dipinjam tubuhnya oleh penjaga gunung yang ingin menyampaikan pesan. Pesannya sederhana. Tidak berbuang sembarangan, tidak kementap. Setelah itu, perempuan itu pingsan. Dan saat sadar, ia tidak ingat apapun. Hal lain yang sering dirasakan para pendaki adalah perasaan diawasi. Kadang saat berjalan sendiri atau di ujung rombongan, mereka merasa ada yang mengikuti dari belakang. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Bahkan ada cerita unik dari seorang pendaki asal Bali yang mengaku melihat tenda lain berdiri di kejauhan. Padahal di daftar registrasi, tidak ada tim yang mendirikan tenda di lokasi itu. Saat ia mendekat untuk menyapa, tenda itu lenyap seperti kabut. Seolah-olah tidak pernah ada di sana. Warga lokal menyebutnya sebagai tenda gaib. Sebuah ruang antara dunia nyata dan dunia mereka. Kadang muncul, kadang menghilang. Dan siapapun yang masuk tanpa izin bisa tersesat, bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Jalur pendakian di Rinjani punya titik-titik tertentu yang diyakini sebagai gerbang energi. Biasanya ditandai dengan perubahan suhu yang mendadak, suara langkah yang terasa ganda, atau kabut yang muncul tiba-tiba meski langit cerah. Dalam kepercayaan lokal, tempat seperti ini adalah pintu alam lain. Tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia halus menjadi tipis. Beberapa orang yang melewatinya akan baik-baik saja. Tapi bagi mereka yang datang dengan niat buruk, bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu banyak porter dan warga lokal selalu mengingatkan hal yang sama sebelum pendakian. Gunung ini bukan milik kita. Kita hanya tamu. Dan sebagai tamu, kita harus sopan. Kita harus tahu diri. Karena Rinjani seindah-indahnya tempat, bisa menjadi sangat murka bagi mereka yang tidak tahu aturan. Di bagian selanjutnya, kita akan mengupas lebih dalam tentang makhluk penjaga jalur, pengakuan tim SAR, dan kejadian-kejadian ganjil saat proses evakuasi. Di balik keindahan Gunung Rinjani, ada penjaga-penjaga yang tak terlihat. Mereka tidak menampakkan diri kepada semua orang, hanya kepada mereka yang secara tak sengaja memasuki wilayah terlarang atau datang dengan niat yang salah. Salah satu sosok paling sering disebut oleh para porter dan pendaki lokal adalah makhluk tinggi besar, berbulu hitam legam dengan mata merah menyala. Ia tak pernah berbicara, tapi kehadirannya bisa langsung terasa. Udara menjadi dingin, bulu kuduk berdiri, dan suara alam mendadak hening, seperti waktu berhenti sejenak. Sosok ini diyakini sebagai penjaga jalur, makhluk yang menjaga keseimbangan antara dua dunia. Pendaki yang sopan akan dilewatkan, tapi yang angkuh bisa dibingungkan, bahkan diperlambat secara gaib.
Ada testimoni dari seorang pendaki yang merasa jalur pendakian Rinjani berubah menjadi dua arah yang berbeda. Padahal sebelumnya ia sudah hafal rute tersebut. Ia akhirnya mengambil jalur kanan yang terlihat lebih landai, hanya untuk kembali ke tempat yang sama, berulang kali. Di kemudian hari, Porter mengatakan bahwa saat itu ia sedang diuji oleh salah satu penjaga. Jika ia panik atau memaksa, ia mungkin tidak akan kembali. Cerita lain datang dari tim SAR yang bertugas mencari pendaki hilang. Dalam salah satu operasi pencarian, seorang relawan merasa melihat bayangan anak kecil berlari ke dalam semak, tertawa kecil. Mengira itu korban, ia mengejarnya. Tapi saat dikejar, bayangan itu justru memimpin ke area yang tidak ada dalam peta. Lembah dalam yang tertutup hutan. Relawan itu akhirnya tersesat selama hampir 2 jam. Komunikasi radio tak terhubung, GPS tak berfungsi. Ia kembali hanya setelah berdoa keras dan membaca doa yang diajarkan warga. Ketika kembali ke titik awal, waktu menunjukkan sore hari, padahal ia merasa hanya pergi sebentar. Kasus seperti ini bukan sekali terjadi. Banyak relawan, pendaki, bahkan jurnalis yang mengaku mengalami gangguan spiritual saat berada di jalur tertentu. Salah satu jalur yang dianggap berenergi kuat adalah jalur dari Sembalun. Di titik tertentu, para pendaki disarankan tidak berhenti terlalu lama, tidak buang air sembarangan, dan tidak membuka baju tanpa alasan. Karena di titik ini, menurut warga, makhluk-makhluk penjaga paling aktif bergerak. Satu cerita menarik datang dari seorang pendaki asal Bandung yang bermalam di area dekat danau. Malam itu ia bermimpi dikelilingi wanita-wanita berselendang putih yang memintanya untuk pergi. Dalam mimpinya, salah satu dari mereka menyentuh dadanya dan berkata, "Kau membawa yang bukan milikmu." Saat ia terbangun, ia melihat rekan setimnya telah mengambil batu dari pinggir danau, katanya sebagai oleh-oleh. Keesokan harinya mereka tersesat selama berjam-jam, meski sudah menggunakan peta digital, dan baru bisa kembali ke jalur utama setelah batu itu dikembalikan ke tempat semula. Cerita ini mungkin terdengar seperti legenda, tapi terlalu banyak kisah serupa untuk dianggap kebetulan. Bahkan porter lokal kerap membawa penjaga pribadi, berupa jimat, doa-doa kuno, atau benda warisan keluarga yang dipercaya bisa melindungi dari gangguan gaib di sepanjang jalur. Gangguan di Rinjani tidak selalu datang dalam bentuk fisik, kadang berupa mimpi buruk yang terus-menerus, rasa gelisah tanpa alasan, atau bahkan pendaki yang tiba-tiba kehilangan arah pikirannya. Satu hal yang dipercaya secara luas, jika kamu mendaki gunung ini dengan niat buruk, maka kamu akan ditemani oleh sesuatu yang tidak kamu harapkan. Tapi bagi mereka yang datang dengan rasa hormat, Rinjani bisa menjadi guru yang luar biasa. Ia mengajarkan tentang batas, tentang kerendahan hati, dan tentang bagaimana manusia hanyalah tamu kecil di hadapan alam semesta. Di bagian berikutnya kita akan masuk ke inti cerita paling misterius. Kisah nyata tentang para pendaki yang benar-benar hilang di Gunung Rinjani. Beberapa kembali, tapi tidak pernah sama. Dan beberapa tidak pernah ditemukan hingga kini. Kasus orang hilang di gunung bukan hal baru. Tapi di Rinjani ada sesuatu yang berbeda. Karena sebagian dari mereka hilang bukan karena salah jalur, bukan karena cuaca, bahkan bukan karena kelelahan, melainkan karena sesuatu yang tidak terlihat. Salah satu kisah paling terkenal terjadi pada tahun 2009. Seorang pendaki pria dari Jawa Barat berusia 28 tahun dilaporkan hilang saat mendaki bersama 5 orang temannya. Ia terpisah di sekitar jalur menuju Pelawangan Semdalun. Pencarian dilakukan selama 3 hari penuh.
Tidak ada jejak, tidak ada sinyal HP, tidak ada suara panggilan dijawab. Tim SAR sudah hampir menyerah. Tapi di hari keempat, pendaki itu tiba-tiba kembali ke tenda dengan pakaian compang-camping dan ekspresi kosong. Ketika ditanya ia di mana, jawabannya membuat semua orang merinding. Ia berkata, Aku tidak kemana-mana. Aku hanya duduk di dekat danau bersama seorang wanita berjubah putih. yang membuat kisah ini lebih aneh. Menurut jam tangannya, ia hanya merasa menghilang selama 2 jam. Tapi nyatanya, ia sudah hilang 4 hari. Dan selama waktu itu, ia tidak makan, tidak minum. Namun tubuhnya tetap normal, tidak dehidrasi. Beberapa tahun kemudian, kasus serupa kembali terjadi. Kali ini, korbannya adalah seorang wanita yang tersesat saat hendak turun dari Segara Anak. Ia berpencar dari kelompok karena ingin mengambil foto pemandangan sendiri. Setelah dinyatakan hilang, pencarian besar-besaran dilakukan. Lokasi terakhir yang ia kunjungi sudah disisir. Tidak ada hasil. Namun pada hari ke-7, tubuhnya ditemukan. Di tempat yang telah dicari 2 kali sebelumnya. Ia ditemukan duduk bersandar di pohon, masih hidup tapi lemah. Yang membuat semua orang bingung, tubuhnya bersih, tidak ada luka, tidak kotor. Tapi matanya kosong. Saat sadar ia berkata, "Saya tidak ingat apapun, tapi saya merasa seperti dibawa ke tempat yang sangat tenang. Tidak ada suara, tidak ada waktu." Cerita-cerita seperti ini berulang. Bahkan para porter dan warga lokal pun mengakui ada titik-titik tertentu di gunung ini yang bisa menyembunyikan orang. Mereka percaya bahwa di Rinjani ada yang disebut wilayah gaib. Jika seseorang melanggar aturan atau masuk tanpa izin, ia bisa tersesat secara spiritual. Tidak peduli seberapa bagus sinyal, peta, atau teknologi yang dibawa, jika sudah masuk ke wilayah itu, hanya makhluk penjaga yang bisa memutuskan apakah orang itu boleh kembali atau tidak. Seorang warga desa Sembalun pernah berkata, "Kalau Rinjani mau, orang bisa ketemu. Tapi kalau belum diizinkan, semua akan sia-sia." Dalam beberapa kasus, relawan pencarian pun mengalami gangguan. Seperti mendengar suara korban memanggil dari arah jurang, tapi saat didekati, suara itu menghilang dan berpindah ke arah lain. Ada pula kisah relawan yang merasa dikejar bayangan hitam saat menyisir malam hari, atau tim yang tiba-tiba kehilangan satu anggota, hanya untuk menemukannya berdiri mematung beberapa meter dari lokasi terakhir, seperti dalam keadaan trans. Banyak dari mereka tidak ingin diwawancarai media. Mereka hanya memberi pesan sederhana, jangan sombong di gunung. Karena gunung bukan tempat untuk pamer kekuatan, tapi tempat untuk merendahkan diri. Beberapa kisah bahkan tak pernah dilaporkan resmi. Seorang porter bercerita bahwa ia pernah menemukan pakaian utuh milik pendaki yang hilang. Lengkap, tapi tanpa tubuh. Seolah dilepas rapi dan ditinggal. Dan hingga hari ini, nama pendaki itu masih masuk daftar orang hilang. Hal seperti ini membuat Rinjani bukan sekedar gunung biasa. Ia seperti tempat ujian spiritual. Kadang menyambut, kadang menyesatkan. Bagi masyarakat lokal, gunung ini adalah rumah bagi makhluk-makhluk yang jauh lebih tua dari manusia. Dan mereka bukan makhluk jahat. Mereka hanya ingin dihormati. Maka jangan heran jika sebagian orang percaya bahwa setiap pendakian di Rinjani adalah undangan gaib. Jika kau dipanggil, kau akan sampai di puncak dengan selamat. Tapi jika kau datang tanpa izin, bisa jadi kau tak akan kembali. Di bagian terakhir video ini, kita akan membahas larangan-larangan tak tertulis di Rinjani. Benda yang tidak boleh dibawa pulang,
dan bagaimana mengakhiri perjalanan dengan selamat secara spiritual. Gunung Rinjani, bagi sebagian orang, hanyalah tempat untuk menaklukkan ego. Tapi bagi mereka yang tahu, ia adalah rumah. Rumah bagi yang kasat mata dan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Pendakian Rinjani bukan sekedar perjalanan fisik. Ia adalah perjalanan spiritual. Maka tak heran, banyak larangan-larangan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Salah satu yang paling utama adalah jangan mengambil apapun dari gunung. Tidak bunga, tidak kerikil, tidak batang kayu, bahkan air dari danau Segara Anak pun tidak boleh sembarangan dibawa turun. Karena setiap elemen di gunung dipercaya punya penjaganya sendiri. Dalam kepercayaan adat, benda yang dibawa pulang tanpa izin bisa membawa pengikut dari dunia lain. Banyak cerita tentang pendaki yang jatuh sakit, tiba-tiba kerasukan, atau bahkan mengalami mimpi buruk berulang setelah membawa pulang batu kecil sebagai oleh-oleh. Cerita ini mungkin terdengar klise, tapi bagi masyarakat lokal, ini adalah kenyataan yang tak perlu dibuktikan. Ada pula larangan berbicara sembarangan. Tidak boleh mengumpat, meremehkan, atau bersikap sombong. Karena makhluk gaib dipercaya bisa tersinggung dan mengganggu perjalanan. Bahkan di titik tertentu, para porter akan memberi isyarat untuk diam dan tidak bercanda. Mereka menyebut tempat-tempat ini sebagai batas antara dunia. Jika kamu tidak menghormatinya, kamu mungkin akan merasakan sesuatu. Entah itu jalan yang terasa lebih jauh, kabut yang tak kunjung hilang, atau perasaan tertekan yang tak bisa dijelaskan. Lalu ada larangan lain yang tak kalah penting. Jangan mendaki saat hati sedang berat. Jika kamu sedang marah, sombong, atau memiliki niat buruk, banyak warga menyarankan untuk menunda perjalanan. Karena emosi negatif bisa menjadi pintu masuk gangguan tak terlihat. Dalam budaya Sasak, sebelum mendaki, beberapa orang melakukan ritual kecil di kaki gunung. Mereka membawa bunga, dupa, air, dan doa-doa kuno. Memohon izin dan keselamatan bukan karena takut, tapi karena menghormati. Beberapa pendaki dari luar negeri bahkan ikut menjalani ritual ini setelah mendengar banyaknya cerita mistis dari pendaki lokal. Dan uniknya, mereka mengatakan perjalanan terasa lebih ringan dan lebih damai. Hal lain yang sering dilupakan adalah pentingnya berpamitan secara spiritual sebelum turun. Masyarakat percaya, jika kamu telah masuk wilayah gunung, maka kamu juga harus keluar dengan izin. Beberapa porter menyarankan untuk berdoa di tempat tertentu, atau bahkan mengucapkan permisi sebelum meninggalkan kawasan. Ini bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari etika spiritual yang sudah dijalani ratusan tahun. Maka pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap mendaki Rinjani? Tidak hanya secara fisik, tapi secara batin. Karena gunung ini adalah cermin bagi jiwa manusia. Ia akan memperlihatkan apa yang kita bawa dalam hati. Jika kamu datang dengan rasa hormat dan kerendahan, Rinjani akan membuka jalannya. Tapi jika kamu datang dengan kesombongan, ia bisa menutup dirinya dan meninggalkanmu tersesat baik secara nyata maupun spiritual. Ada pepatah kuno dari masyarakat Sasak yang berkata, gunung tidak perlu dihormati, tapi kamu akan lebih selamat jika kamu melakukannya. Karena itu sebelum kamu mengejar puncak, berhentilah sejenak. Dengarkan suara angin. Lihat kabut yang turun perlahan. Rasakan bagaimana tanah berbisik dalam diam. Karena mungkin saja ada yang sedang melihatmu, bukan untuk mengganggu, tapi untuk memastikan apakah kamu tamu yang tahu sopan santun. Rinjani adalah legenda hidup. Ia bukan sekedar destinasi,
Ia adalah penjaga cerita, tempat pertemuan antara manusia dan yang gaib, antara tanah dan langit, antara kekaguman dan ketakutan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kamu punya pengalaman mistis di Rinjani, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita waktu berikutnya, hanya di Laras Waktu.